Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan menceritakan mengenai kisah hidup Kaido, sang makhluk terkuat. Selamat menyaksikan. Kaido dilahirkan 59 tahun yang lalu, lokasinya mungkin di kerajaan Vodka, tempat dia mengabdi sebagai prajurit sejak kecil. Kaido ini bukan ras manusia, tetapi ras Oni. Untuk orang tua Kaido belum dikonfirmasi. Selanjutnya pada usia 10 tahun atau masa 49 tahun yang lalu, Kaido sudah menjadi prajurit terkuat di kerajaannya. Dia bisa menghancurkan musuh dengan mudah, bahkan tanpa perlawanan berarti, hingga Kaido menyatakan tangannya masih gatal ingin bertarung. Selanjutnya kita masuk pada masa 46 tahun yang lalu, usia Kaido 13 tahun. Pada usia ini Kaido muda sudah mulai membenci Tenryubito karena menurutnya para bangsawan itu seenaknya saja. Sementara itu kerajaan Vodka harus membayar upeti yang mahal kepada pemerintah dunia agar keberadaannya tetap diakui. Kemudian Kaido pun dijual oleh rajanya agar kerajaan Vodka mendapatkan hak istimewa untuk mengikuti referee. Nah, pada titik ini tentu Kaido sangat marah dan kecewa. Karena dia yang sudah mengabdi dengan baik untuk kerajaannya malah dijual kepada pemerintah dunia. Akhirnya Kaido pun dibawa pergi oleh kapal angkatan laut. Tapi karena terlalu kuat, tak ada yang bisa menghentikan Kaido. Kaido bisa membebaskan diri dengan mudah. Bahkan tidak hanya itu, Kaido membuat dirinya tertangkap hanya untuk mendapatkan makanan gratis. Kapal angkatan laut sepertinya dia anggap sebagai rumah makan. Nah, pada masa itu Kaido sudah mendapatkan harga buronan sebesar 70 juta beri pada usia sekitar 13 tahun. Selanjutnya kita sampai pada masa 44 tahun yang lalu, usia Kaido 15 tahun. Di sini dia sudah tidak lagi bolak-balik masuk ke kapal angkatan laut untuk mencari makan. Dia mulai mencari kebebasannya. Hingga akhirnya Kaido sampai ke Pulau Hachinosu dan membuat kekacauan di sana. Kaido pun berhasil membuat dirinya terkenal hingga Kapten Rocks menginginkan Kaido untuk menjadi salah satu krunya. Lalu diutuslah Shirohige untuk menemui Kaido. Kaido pun mau menemui Rocks dan akhirnya dia bergabung dengan bajak laut Rocks pada usia 15 tahun. Nah, ketika bergabung dengan Rocks ini, Kaido bertemu dengan Big Mom untuk pertama kalinya. Big Mom terlihat lebih senior di dalam bajak laut Rocks. Big Mom pun menawarkan bantuan kepada Kaido jika di dalam bajak laut Rocks Kaido mendapatkan masalah. Dan dengan bergabungnya Kaido ke dalam bajak laut Rocks membuat bajak laut itu menjadi semakin kuat. Nah, selanjutnya kita masuk pada timeline 38 tahun yang lalu, usia Kaido 21 tahun. Pada masa ini pecah pertempuran besar di God Valley antara bajak laut Rocks versus angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Garp. Dan juga ditambah dengan bajak laut Goldie Roger. Pertempuran ini pun akhirnya dimenangkan oleh Garp dan Roger. Rocks dinyatakan kalah dan menghilang di pulau itu. Sementara itu untuk Kaido sendiri telah pergi meninggalkan arena pertempuran bahkan tanpa sepengetahuan Big Mom. Big Mom pun terlihat kesal dan kebingungan untuk mencari keberadaan Kaido. Nah, pada masa 38 tahun yang lalu ini juga terungkap bahwa Kaido telah memakan buah Mythical Zoan Uo Uo no Mi model Azure Dragon yang diberikan oleh Big Mom. Oke, selanjutnya setelah pertempuran itu anggota bajak laut Rocks terpisah-pisah dan mulai membentuk kru bajak laut mereka masing-masing. Tapi untuk Kaido malah tertangkap oleh angkatan laut. Lalu dia dibawa ke Panghazard untuk menjalani proses penelitian oleh Dr. Vegapunk. Nah, mungkin dari penelitian inilah Dr. Vegapunk bisa mendapatkan buah buatan yang sangat mirip dengan buah asli milik Kaido. Dan kemudian buah itu nantinya dimakan oleh Momonosuke. Tapi tak lama kemudian Kaido bisa kembali membebaskan diri dari angkatan laut. Dia pun berencana kabur dari Panghazard dan membentuk kru bajak lautnya sendiri. Nah, pada proses kabur ini, Kaido bertemu dengan King yang masih remaja. Saat itu nama asli King adalah Arbel. Kaido pun menawarkan kebebasan kepada King,
Karena sebagai ras lunaria, King juga merupakan salah satu objek penelitian di Bang Hazard. Tapi King malah bertanya apakah Kaido akan bisa merubah dunia ini. Kaido menjawab bahwa hanya dirinya lah yang bisa merubah dunia ini. Nah, akhirnya Kaido dan King pergi dari Bang Hazard, dan Kaido mulai membentuk kru bajak lautnya sendiri. Kemudian beberapa tahun setelah itu, King dan Kaido terlihat sedang santai sambil ngobrol. Mereka membicarakan tentang Joy Boy. King menganggap bahwa Kaido itu Joy Boy dan dia akan membuat dunia yang baru. Tapi Kaido hanya tertawa. Akhirnya King sudah tidak mempermasalahkan Kaido itu Joy Boy atau bukan. Yang jelas orang di hadapannya itu sudah menyelamatkan hidupnya, dan King akan mengabdi kepada Kaido. Selanjutnya kita masuk pada masa 28 tahun yang lalu. Usia Kaido adalah 31 tahun. Pada masa ini Kurozume Higurashi datang kepada Kaido. Dia mengaku satu pemikiran dengan Kaido. Kemudian Higurashi memberikan penawaran agar Kaido mau bekerja sama dengan Orochi untuk menguasai negeri Wano. Nah, pada masa ini Kaido sudah bersama dengan para All-Star yaitu King dan Queen, tapi Jack belum ada. Kaido pun setuju dengan tawaran itu. Kemudian dia datang ke Wano dan mulai bekerja sama dengan Orochi. Pada masa ini rakyat Wano sudah mulai menderita, sementara itu Oden Kozuki masih berlayar di lautan. Lanjut kita sampai pada masa 25 tahun yang lalu, usia Kaido 34 tahun. Nah, pada tahun ini Oden Kozuki sudah menyelesaikan perjalanannya bersama bajak laut Roger, dan dia berhasil mencapai Laugh Tale. Oden pun langsung berniat membuat perhitungan dengan Orochi. Tapi tentu saja Kaido yang sudah bekerja sama dengan Orochi berusaha untuk menahan Oden. Nah, di sini Kaido dan Oden bertarung untuk pertama kalinya, dan pertarungan itu terlihat berimbang. Lalu Oden malah tertipu oleh kebohongan Orochi yang membuatnya rela menari selama beberapa tahun. Selanjutnya kita masuk pada masa 23 tahun yang lalu, usia Kaido 36 tahun. Pada masa ini terjadi penyerangan yang dilakukan oleh bajak laut Gekko Moria ke negeri Wano. Bajak laut hewan buas yang dipimpin oleh Kaido bertempur dengan bajak laut Gekko Moria. Dan tentu saja pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh Kaido. Moria pun mundur dan pergi dari Wano, tapi Moria berhasil membawa mayat samurai legendaris Wano, yaitu Ryuma, beserta dengan pedangnya Susui. Selanjut lagi kita sampai pada masa 20 tahun yang lalu, usia Kaido 39 tahun. Nah, di sini terjadi pertempuran besar antara Kaido dan bajak laut hewan buas melawan Oden Kozuki beserta Akazayan 9. Pertarungan itu berjalan seru dan Oden berhasil membuat luka permanen di tubuh Kaido menggunakan teknik Tougen Totsuka. Tapi karena suatu tipuan dari Kurozume Higurashi yang berubah menjadi Momonosuke, Oden jadi lengah dan Kaido pun berhasil menjatuhkan Oden dengan sebuah serangan telak di bagian kepalanya. Selanjutnya Oden dan Akazayanen dijatuhi hukuman mati dengan cara direbus dengan minyak panas. Nah, sebelum eksekusi Oden meminta jika dalam waktu yang ditentukan ada orang yang bisa selamat dari minyak panas, maka orang itu akan bebas. Kaido pun memberikan waktu 1 jam, jadi jika bisa bertahan dalam 1 jam, maka Oden dan Akazayanen akan dibebaskan. Eksekusi pun dimulai. Oden masuk ke dalam minyak panas diikuti oleh para pengikutnya. Tapi Oden melakukan suatu hal yang tidak terduga. Dia mengangkat papan untuk menopang para pengikutnya. Akhirnya pada kondisi itu Oden berhasil bertahan selama 1 jam. Tapi Kaido dan Orochi mengingkari janji. Akhirnya Oden membiarkan para samurainya pergi. Lalu Kaido menghabisi Oden dengan cara menembaknya. Nah, setelah menghabisi Oden, Kaido pergi ke Kastil Kuri untuk menghabisi para keturunan Oden, yaitu Kozuki Momonosuke dan juga Hiyori. Kaido pun sampai di Kastil Kuri, lalu menangkap Momonosuke dan membawanya ke luar jendela. Di sini Kaido sudah siap akan menjatuhkan Momonosuke. Tapi sebelum itu Kaido bertanya, "Siapa namamu?" Nah, Momonosuke pun tidak menjawab dengan benar. Hal itu membuat Kaido jadi tak berselera lagi untuk menghabisi Momonosuke. Dia pun melepaskan Momo dan pergi begitu saja. Menurut Kaido, Momonosuke akan tewas karena kebakaran di Kastil Kuri.
Nah, selanjutnya beberapa hari setelah eksekusi Oden, Kaido mendapati anaknya yaitu Yamato berteriak-teriak ingin menjadi seperti Oden. Kaido pun marah, lalu dia menjebloskan Yamato ke dalam penjara bersama dengan para daimyo Wano. Lalu Kaido memberikan satu porsi makanan untuk para tahanan itu dan juga beberapa pedang agar mereka saling berebut. Yamato berusaha meminta belas kasihan ayahnya, tapi Kaido sama sekali tidak kasihan. Karena dengan berkata menjadi Oden, Yamato sudah melakukan kesalahan yang besar. Tapi ternyata tiga samurai itu dan Yamato malah berteman. Mereka membaca jurnal Oden bersama-sama. Bahkan ketiga samurai itu rela berkorban demi kebebasan Yamato. Selanjutnya masih pada timeline setelah kematian Oden. Di sini ada pembicaraan antara Kaido dan King. Kaido berkata bahwa Oden berniat membuka Wano untuk orang yang bernama Joy Boy. Dan Joy Boy itulah orang yang nantinya akan mengalahkan dirinya. Tapi King tidak percaya jika ada orang seperti itu di dunia ini. Oke, lanjut lagi, kita sudah sampai pada masa 2 tahun yang lalu atau sebelum time skip. Usia Kaido 57 tahun. Dan ini adalah momen terjadinya pertempuran besar di Marineford. Ketika itu Kaido beserta King punya rencana untuk pergi ke Marineford, tapi ternyata pergerakan mereka dihadang oleh Shanks dan bajak laut Akagami. Akhirnya seperti yang kita tahu, Shanks lah yang sampai ke Marineford, sementara Kaido tidak sampai. Lanjut lagi, akhirnya kita sudah tiba pada timeline saat ini, yaitu setelah time skip. Usia Kaido 59 tahun. Kaido muncul lagi ketika mencoba menghabisi dirinya sendiri dengan cara terjun dari pulau langit. Tapi usaha itu gagal dan Kaido malah jatuh ke markas aliansi Kid. Kid mencoba untuk melawan tapi dia kalah dan tertangkap. Sementara Hawkin memilih untuk bergabung dengan Kaido. Dan untuk Apo sendiri ternyata memang adalah anak buah Kaido dan dia di sana berperan sebagai mata-mata. Selanjutnya Kaido mendengar berita tentang keributan yang dibuat Luffy di markas Big Mom. Di sini Kaido sudah marah karena Luffy dan aliansinya sudah mengganggu aktivitas perdagangannya. Kemudian beberapa hari setelah itu Big Mom menghubungi Kaido. Big Mom mengatakan akan menyusul Luffy ke Wano untuk membalas keributan yang sudah dibuat oleh Luffy di markasnya. Tapi Kaido menolak hal itu. Kaido mengatakan bahwa dialah yang akan menghabisi Luffy karena sudah berani mengganggu aktivitas perdagangannya. Namun dengan santai Big Mom mengatakan bahwa Kaido masih punya hutang budi dengannya. Jadi Big Mom meminta untuk akur dengan Kaido seperti dulu lagi. Nah, selanjutnya kita memasuki arc Wano. Kaido yang sedang mabuk datang ke kota Bakura untuk menyerang para penyusup. Lalu Kaido menyemburkan Borobreed ke reruntuhan Oden karena tempat itu dicurigai merupakan markas rahasia musuh. Kemudian Luffy pun muncul dan langsung baku hantam dengan Kaido. Kaido yang mabuk dihajar habis-habisan. Tapi serangan-serangan dari Luffy pada wujud Cheerfor tak bisa melukai Kaido. Akhirnya dengan satu pukulan Raime Hake, Kaido bisa membuat Luffy tumbang. Selanjutnya beberapa hari setelah itu Kaido menerima kabar bahwa Big Mom sudah hampir sampai di perbatasan Wano Kuni. Kaido terlihat panik, apalagi Big Mom datang bersama dengan anak-anaknya yang tangguh. Kaido pun meminta agar kapal Big Mom ditenggelamkan. Serangan dari persenjataan Kaido yang ada di perbatasan air terjun tidak bisa menumbangkan kapal Big Mom. Tapi akhirnya King turun tangan dan komandan pertama Kaido itu berhasil menendang kapal Big Mom dan membuatnya terjatuh. Selanjutnya Kaido dan Big Mom akhirnya dipertemukan setelah Big Mom mengacau di udon dan dibawa oleh Queen ke Onigashima. Kaido dan Big Mom pun sempat bentrok dan mengadu serangan yang dahsyat hingga bisa membelah langit. Tapi setelah itu, kedua Yonko itu malah berbaikan dan memutuskan untuk bekerja sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke malam festival api di Onigashima. Di sini Kaido mengumpulkan para Tobiropo untuk mencari keberadaan anaknya, yaitu Yamato. Kaido pun membuat sayembara bagi para Tobiropo, yaitu siapa yang bisa menemukan Yamato,
maka dia akan punya kesempatan untuk menantang All-Star. Dan jika berhasil menang, maka Tobiropo itu akan naik menjadi All-Star. Selanjutnya, Kaido dan Orochi menikmati pesta ditemani oleh Black Maria. Lalu Kanjuro pun sampai ke lokasi mereka sambil membawa Momonosuke. Nah, di sini akhirnya diputuskan bahwa Momonosuke akan dieksekusi malam ini di malam festival api. Selanjutnya, festival api pun sudah dimulai. Kaido dan Big Mom membuat pengumuman bahwa mereka sudah menjalin aliansi untuk tujuan mendapatkan One Piece. Lalu Kaido menjelaskan mengenai proyek Onigashima baru, di mana Pulau Onigashima akan dipindahkan ke ibu kota bunga, dan seluruh Wano akan diambil alih oleh shogun yang baru, yaitu Yamato. Nah, mendengar hal itu, Orochi tentu tidak terima. Dia mencoba protes kepada Kaido, tetapi Kaido dengan santai malah menyerang kepala Orochi hingga meninggalkan tempatnya. Setelah itu, Kaido memberikan pilihan kepada para bawahan Orochi, mau bertarung atau tunduk. Para bawahan Orochi pun memilih untuk tunduk kepada Kaido. Selanjutnya, Kaido berencana akan mengeksekusi Momonosuke. Dia bertanya, siapa namamu? Karena 20 tahun lalu Momonosuke tidak menjawab pertanyaan itu. Akhirnya dengan berani Momonosuke menjawab pertanyaan Kaido, bahwa namanya adalah Kozuki Momonosuke, orang yang nantinya akan menjadi Shogun Wano. Nah, bersamaan dengan itu muncul ledakan dari borgol Yamato yang sudah dilepaskan oleh Luffy. Kemudian muncul serangan dadakan dari para Akazaya Nen kepada Kaido, yang berhasil membuat makhluk terkuat itu terhempas ke bawah dan menderita luka-luka. Selanjutnya terjadi pertarungan antara Kaido ditambah dengan Jack dan pasukannya versus Akazaya Nen beserta dengan para Ming yang sudah berubah menjadi sulong. Pertarungan itu berjalan seru, tapi Jack akhirnya tumbang setelah Nekomamushi dan Inuarashi berubah ke mode sulong. Kini giliran Kaido yang maju menyerang kepada Akazaya Nen. Naga Kaido menyemburkan Borobreed. Di awal pertarungan, para Akazaya Nen terlihat unggul. Naga Kaido merasakan beberapa serangan dari mereka. Bahkan 4 Akazaya Nen, yaitu Kinemon, Denjiro, Asura Doji, dan Inuarashi, bisa menggunakan teknik Oden Nitoryu untuk menyerang Kaido. Tapi serangan itu tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Kaido. Naga Kaido pun membalas dengan teknik pisau angin dan berhasil menebas salah satu lengan Kiku. Namun Okiku masih bisa melanjutkan pertarungan. Kaido kembali ke wujud manusianya. Dia berkata akan segera mengakhiri pertarungan ini. Terjadilah pertarungan lagi antara Kaido berwujud manusia melawan para Akazaya Nen. Para pengikut Oden itu memang bisa melukai Kaido. Tapi luka itu tidak cukup dalam dan serangan yang mereka lakukan juga masih terlalu lemah. Di sisi lain, Kaido membalas dengan serangan Kanabu yang kuat, yang bisa membuat para Akazaya Nen terkapar. Nah, setelah itu Big Mom yang sempat bertarung di bawah akhirnya naik ke atas untuk menemui Kaido. Di sini mereka santai sambil membuat rencana untuk bisa mendapatkan One Piece. Nah, selanjutnya setelah mengalahkan para Akazaya, Kaido terlibat dalam pertarungan 2 Yonko versus 5 Supernova, yaitu Kaido dan Big Mom versus Luffy, Kid, Law, Zoro, dan juga Killor. Pertarungan ini dibuka dengan serangan Red Rocks dari Luffy yang berhasil membuat Kaido terjungkal. Lalu Kaido membalas dengan Raimi Hake. Luffy sempat menghindar tapi masih tetap terkena dampak serangan itu. Pertarungan berlanjut dengan serangan kelima Supernova kepada Kaido secara beruntun. Serangan-serangan itu kena telat, tapi Kaido tetap masih bisa bertahan. Kaido pun akhirnya berubah ke wujud naga untuk membalas serangan, tapi para Supernova itu masih bisa bertahan. Akhirnya Big Mom ikut membantu Kaido dengan melancarkan serangan petir yang dahsyat. Nah, pertarungan masih berlanjut. Kaido pun memperlihatkan wujud hybridnya untuk pertama kali. Selanjutnya, Kaido dan Big Mom menggabungkan kekuatan untuk melancarkan serangan Hakai. Nah, untuk mengatasi serangan itu, Zoro berkorban dengan berusaha menahannya. Selanjutnya, melihat Kaido yang semakin kuat,
Law punya rencana untuk memisahkan Kaido dan Big Mom agar peluang kemenangan mereka tetap terjaga. Akhirnya rencana pemisahan itu dimulai. Big Mom berhasil dipisahkan lalu dikejar oleh Kid dan Killer. Sementara itu Kaido berhadapan dengan Luffy, Law, dan Zoro. Luffy menerima serangan yang cukup dahsyat hingga dia tumbang dan tidak sadarkan diri. Kemudian Zoro mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melakukan serangan terakhir. Hal itu cukup berhasil dengan memberikan luka permanen di tubuh Kaido. Tapi setelah itu Zoro tumbang. Law berusaha melawan, tapi Kaido bisa mengatasinya dengan mudah. Beruntung ketika Zoro dan Law tak berdaya, Luffy sudah kembali bangkit. Dia pun akan bertarung 1 lawan 1 melawan Kaido setelah berhasil menguasai Hausoku Haki tingkat tinggi. Lalu Zoro dan Law pun kembali masuk ke dalam kastil Onigashima. Nah, di sini Luffy yang sudah menguasai Hausoku Haki tingkat tinggi terlihat bisa mengimbangi serangan Kaido, bahkan beberapa kali memukul Kaido. Tapi ternyata Luffy masih belum mampu mengalahkan makhluk terkuat Kaido. Kapten Topi Jerami itu pun dijatuhkan dari Onigashima hingga masuk ke dalam lautan. Nah, setelah Luffy tumbang, Kaido masuk kembali ke dalam kastil untuk mencari Momonosuke. Tapi Kinemon berusaha menghalangi Kaido. Kinemon pun mendapatkan serangan telak dari Kaido dan membuatnya terkapar. Nah, setelah membereskan Kinemon, Kaido berhasil menemukan Momonosuke. Tapi kini giliran anaknya sendiri yang menghalangi, yaitu Yamato. Akhirnya terjadi pertarungan antara Kaido versus Yamato. Dalam pertarungan itu terungkap bahwa Yamato memakan buah Mythical Swan Okuchi-ma Kami yang dicari susah payah oleh Kaido. Pertarungan itu pun berjalan menarik, tapi Yamato tentu tak bisa mengalahkan ayahnya. Akhirnya Luffy kembali muncul dengan menaiki naga Momonosuke yang sudah jadi besar. Pertarungan itu pun diambil alih oleh Luffy. Di sini Kaido menggunakan kemampuan yang aneh, yaitu perubahan beberapa mode, seperti mode mabuk, tertawa, menangis, dan juga marah, hingga yang paling mengerikan adalah mode membunuh. Luffy berjuang keras untuk bisa mengalahkan Kaido, hingga dia berubah ke wujud Cheerful, Bondsman, dan juga Snake Man. Tapi ketika sudah hampir sampai pada adu serangan terakhir, muncullah seorang agen CP0 yang mengganggu pertarungan. Dia pun memegangi tubuh Luffy agar tidak bisa bergerak. Akibatnya Luffy terkena serangan telak dari Kaido dan membuatnya tumbang untuk ketiga kalinya. Tapi karena dicurangi oleh CP0. Nah, setelah menumbangkan Luffy, Kaido mengira Luffy sudah mati. Dia pun kembali ke dalam kastil untuk menyelesaikan pertempuran di Onigashima. Tapi ternyata di luar dugaan, Luffy masih bisa bangun dan bahkan membangkitkan awakening dari buah Mythical Swan Hito Hitonomi model Nika. Luffy pun bangkit lagi dalam wujud Gear 5 yang bernama Sang God Nika. Pertarungan terhebat di Onigashima ini pun dimulai antara makhluk terkuat Kaido melawan makhluk yang tak pernah bangkit selama 800 tahun terakhir, yaitu Nika. Nah, setelah berubah menjadi Gear 5, Luffy mengajar Kaido sesuka hati, bahkan Kaido terlihat seperti mainan. Selain itu, stamina Kaido juga sudah semakin terkuras. Akhirnya setelah bertarung beberapa saat, Luffy pun memperlihatkan sebuah teknik pukulan raksasa yang bernama Bajrang Gun. Untuk melawan teknik Luffy itu, Kaido menunjukkan wujud naga api raksasanya yang bernama Flaming Drum Dragon. Akhirnya terjadilah adu serangan terakhir antara Luffy Gear 5 versus Kaido. Hasilnya Kaido kalah dan makhluk terkuat itu terhempas jauh ke dalam tanah, bahkan hingga ke lapisan magma. Tubuh Kaido pun tertelan magma dan muncullah sebuah letusan gunung berapi bawah laut. Nah, akhirnya pertarungan Kaido versus Luffy Gear 5 dimenangkan oleh Luffy. Namun hingga chapter 1053 yang lalu belum ada konfirmasi apakah Kaido itu mati ataukah belum. Ya, itu tadi adalah kisah hidup Kaido yang sangat menarik untuk diikuti. Jika ada tambahan atau koreksi untuk Mimin bisa disampaikan pada kolom komentar. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.